أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jika kita menengok pada Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu Tanzilum mir Rabbil alamin, diturunkan dari Allah yang maha mendidik. Dikarenakan Al-Quran turun dari Allah yang maha mendidik, kita yakin bahwa seluruh isi Al-Quran, jangankan surat, ayat, potongan ayat pun mengandung nilai-nilai pendidikan. Oleh karena itu sudah sewajarnya bahwa Al-Quran itu dijadikan sebagai hudal lil muttaqin, bahkan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi kehidupan umat muslim, bahkan umat manusia secara umum. Jika kita menengok ayat-ayat pendidikan dalam Al-Quran, tentu banyak sekali, karena kita yakin seluruh isi Al-Quran bernilai pendidikan. Pada kesempatan ini saya hanya sekedar meringkas beberapa poin pokok yang perlu kita pahami menyangkut pendidikan dalam Al-Quran. Pertama, menyangkut tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Al-Quran bisa dikembalikan pada 7 tujuan pokok syariat Islam yang disebut juga dengan maqasidus syariah. Yang pertama adalah tujuan menjaga agama, hifdzuddin. Misalnya ada ayat Al-Quran yang berbunyi liyatafaqahu fiddin. Umat muslim itu seyogianya ada yang fokus memperdalam ilmu agama. Kalau mereka sudah fokus memperdalam ilmu agama, punya banyak manfaat. Pertama adalah dia bisa menjadi rujukan bagi masyarakat yang butuh pemahaman atau jawaban, selaras dengan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di sisi lain, kalau seseorang itu mendalam agamanya, maka dia bisa menghadirkan berbagai bentuk pemahaman yang memudahkan masyarakat. Misalnya, kalau ada orang alim fikih satu mazhab, tentu dia akan kalah dengan seorang ulama yang dia menguasai 4 mazhab. Dia akan bisa memilihkan mana pendapat yang bagus, yang lebih maslahat, sekalipun terkadang harus keluar dari salah satu 4 mazhab. Bisa jadi dalam ibadah ikut mazhab Syafi'i, dalam muamalah ikut mazhab Hanafi, dalam kondisi tertentu ikut mazhab Maliki maupun Hambali. Inilah kelebihan kalau orang tafaqquh fiddin. Lalu yang kedua, tujuan dari pendidikan Islam itu mengajak kita agar mampu menjadi pribadi yang sehat secara jasmani dan ruhani. Dalam bahasa agama, sehat jasmani dan ruhani itu namanya afiyah. Sering kalau kita berdoa dalam sholat, misalnya di antara 2 sujud, wa'afini wa'fu anni,
Wa'afini ini artinya sehat menurut ukuran medis. Misalnya mata itu dipakai melihat, itu sehat. Tapi kalau mata dipakai untuk kebaikan, melihat mushaf Al-Quran, maka yang demikian ini disebut dengan afiyah. Oleh karena itu, dalam Al-Quran itu syarat dengan pesan-pesan agar umat muslim itu sehat jasmani ruhani. Misalnya apa? Agar dia sehat jasmani, misalnya ada ayat yang berbunyi kulu min thayyibati ma razaqnakum wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanan itu perlu dipilih yang thayyib. Thayyib itu bukan hanya dari segi halalnya, tapi lebih dari itu adalah dari segi kesesuaiannya dengan pengguna. Nasi itu baik, tapi dia tidak thayyib kalau dikonsumsi bayi. ASI itu baik kalau dikonsumsi bayi, tapi kalau lebih dari itu dianggap kurang baik. Ini namanya konsep thayyib. Lalu yang ketiga, Al-Quran itu mengajak kita untuk memberdayakan akal. Oleh karena itu, syarat sekali Al-Quran dengan kata akal. Uniknya, Al-Quran itu tidak pernah menggunakan kata akal dalam bentuk kata kerja, tapi selalu kata kerja. Hal ini menunjukkan yang terpenting itu bukanlah berapa IQ-nya, tapi yang terpenting sejauh mana penggunaan IQ-nya. Orang yang IQ-nya tinggi tapi tidak pernah berbuat apa-apa, dia kalah dengan orang yang IQ-nya lebih rendah tapi dia aktif untuk berbuat, belajar, mengajar, dan sebagainya. Di sisi lain, Al-Quran itu punya variasi penalaran. Ada kata akal, ada kata tafakkur, ada kata hijr, qasamul lidhi hijr, ada kata utul ilm, ada kata ulin nuha, ada kata ulil albab, yang semua itu menunjukkan pentingnya pemberdayaan dan penggunaan akal bagi kehidupan. Lalu yang keempat, Islam itu tujuannya adalah untuk memelihara hubungan keluarga. Dalam maqasid syariat disebut dengan hifdun nasli. Itulah mengapa Al-Quran menyeru pada pernikahan. Pernikahan ini salah satu fungsinya adalah memperluas jaringan silaturahim. Kalau orang sudah menikah, maka keluarganya bertambah. Dia punya mertua, dia punya saudara ipar, dia punya kerabat yang lebih luas. Di sisi lain, Al-Quran menilai bahwa hubungan sesama muslim itu bagaikan saudara kandung. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-Quran itu menggunakan kata ikhwah biasanya untuk saudara kandung. Tapi dalam ayat ini, sekalipun umat muslim bukanlah saudara kandung, bisa jadi, tapi tetap dianggap hubungannya bagaikan hubungan saudara kandung. Dari sini bisa dipahami, Al-Quran sering menyeru pada persatuan dan melarang perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Kita disuruh bersatu, tidak boleh berseteru. Kalau terjadi perseteruan, di dalam ayat Al-Quran dikatakan wa aslihu, disuruh untuk melakukan islah atau jalur perdamaian. Misalnya kalau zaman dulu ada perseteruan antara kaum muhajirin, kaum ansor, antar suku Aus sama suku Khosroj dan sebagainya, semua itu disuruh untuk islah. Wasulhu khair, sesungguhnya perdamaian itu adalah baik. Lalu yang poin kelima adalah hifdzul mal. Kita diminta oleh Al-Quran
agar menjadi pribadi-pribadi yang mandiri secara ekonomi, tidak menjadi beban bagi masyarakat. Oleh karena itu, Al-Quran memberikan contoh Nabi Dawud tidak menghasilkan penghasilan melalui jalur beliau sebagai raja, melainkan dari jalur keterampilan beliau membuat baju perang atau baju zirah. Apalagi kalau kita berbincang Nabi Muhammad SAW yang di dalam hadis maupun Al-Quran syarat sekali dengan ayat-ayat menyangkut perdagangan, yang mana perdagangan merupakan salah satu sumber terbesar bagi penghasilan ekonomi manusia. Adapun tujuan yang keenam adalah hifdzul irdi, yaitu menyuruh agar umat muslim menjadi kuntum khaira ummah. Jadilah umat muslim itu umat yang terbaik. Dari sini umat muslim perlu punya motivasi. Dia punya motivasi berprestasi, tidak mau kalah dengan yang lain. Dari sini Al-Quran sering menggunakan kata-kata yang berkonotasi motivasi. Misalnya fastabiqul khairat, fafirru ilallah. Dan yang terakhir adalah tujuan untuk memelihara lingkungan alam. Seperti sekarang ini, terjadinya pandemi virus corona ini membuat kita semakin sadar untuk peduli kepada lingkungan sekitar. Kita perlu menjaga. Terbukti kalau manusia mengurangi aktivitas-aktivitas yang menyebabkan polusi, baik polusi udara, tanah maupun air, akan membuat lingkungan bumi ini menjadi nyaman sesuai dengan ayat alam naj'alil ardo mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini tempat yang nyaman? Karena menggunakan kata kami, maka tidak cukup hanya dari Allah, perlu ada partisipasi manusia, keikutsertaan manusia untuk menjaga dan merawat alam semesta ini agar dia senantiasa nyaman untuk dihuni. Demikian paling tidak kilasan 7 tujuan pokok pendidikan dalam Islam yang diselaraskan dengan 7 tujuan pokok syariat Islam atau maqasidus syariah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.